bertemu kembali di pertemuan kelima ini. Kita masuk pada materi Pancasila sebagai sistem filsafat. Kemudian tadi sudah kita disampaikan Pak Ponaha analoginya. Sekarang coba kita lihat filsafat Pancasila itu dengan landasan epistemologinya. Epistemologi adalah suatu cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat, dasar pengetahuan, kemungkinan lingkup dan dasar umum pengetahuannya. Epistemologi terkait dengan sesuatu yang paling sederhana dan paling mendasar. Littlejohn and Post menyatakan bahwa epistemologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari pengetahuan. Bagaimana orang-orang dapat mengetahui tentang sesuatu atau apa-apa yang mereka ketahui. Kemudian landasan epistemologi Pancasila ini digali dari pengalaman dan dipadukan menjadi suatu pandangan yang menyeluruh tentang kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila secara epistemologi dapat diuraikan sebagai berikut dari sila-silanya. Yang pertama sila ketuhanan yang Maha Esa yang digali dari pengalaman kehidupan beragama. Bangsa Indonesia itu sendiri sejak dahulu hingga saat ini. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab digali dari pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajah selama berabad-abad. Oleh karena itu, dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, dari sila yang disampaikan oleh Pak Pandapotan tadi tentang landasan epistemologis Pancasila, di mana sila persatuan Indonesia ini digali dari pengalaman atas kesadaran bahwa keterpecah belahan yang dilakukan penjajah kolonialisme Belanda melalui politik divide et impera menimbulkan konflik antara masyarakat Indonesia, antara kita dengan kita sendiri. Makanya dibuatlah Persatuan Indonesia. Sangat naiflah kalau kita di zaman sekarang ini sudah berapa puluh tahun merdeka Indonesia, lalu kita berpecah belah oleh dunia luar sehingga gampang kita diserang dengan hal-hal yang tidak berfaedah, gampang kita diserang dengan dunia luar, baik itu secara ekonomi maupun juga bisa juga secara hal-hal yang lain yang kita dapat diserang dengan kita berpecah belah dengan hal-hal yang kecil dan mempertahankan yang tidak sewajarnya kita pertahankan, karena di dalam kultur bangsa Indonesia yang menjadi pokok utama adalah persatuan Indonesia dengan mempertahankan Indonesia merdeka. Littlejohn and Post mendefinisikan aksiologi sebagai cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai. Masalah utama dalam aksiologi adalah bisakah teori bebas dari nilai? Itu yang menjadi pertanyaan. Positivisme meyakini bahwa teori dan ilmu harus bebas dari nilai sehingga unsur ilmiahnya terjaga. Padahal tidak semua aspek kehidupan manusia dapat diukur secara ilmiah. Pancasila tidak mengikuti positivisme.
Pancasila adalah sumber nilai bagi bangsa Indonesia seperti nilai spiritualitas, kemanusiaan, solidaritas masyarakat, dan keadilan. Landasan aksiologi Pancasila artinya bahwa nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, sila pertama sampai dengan sila yang kelima, itu yang berada di tengah-tengah masyarakat, di mana solidaritas, sila persatuan, kesetiakawanan, sila keempat mengandung nilai-nilai demokrasi, musyawarah mufakat, dan berjiwa besar, nilai keadilan, mengandung nilai kepedulian. Dan nilai-nilai ini bukan hanya diambil begitu saja. Nilai-nilai ini sudah tertanam di masyarakat, seperti halnya kepedulian kepada sesama dengan gotong royong. Nah, konsep Pancasila sebagai sistem filsafat ini adalah seperti halnya filsafat, sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Yang berikut adalah filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Yang berikut adalah filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan arti komprehensif. Nah, konsep Pancasila sebagai sistem filsafat dalam arti analisis linguistik adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Dan yang berikut adalah Pancasila sebagai arti aktual fundamental, yang artinya adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapatkan perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Kemudian kita masuk kepada alasan Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat. Yang pertama, di dalam sidang BPU PKI pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama filosofis Groundslot daripada Indonesia Merdeka. Kemudian yang kedua, menurut Nur Bakri, Pancasila adalah hasil permenungan mendalam para tokoh kenegaraan Indonesia melalui suatu diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPU PKI. Sehingga pengesahan PPKI hasil permenungan itu sesuai dengan ciri-ciri pemikiran filsafat, yakni koheren, logis, inklusif, mendasar, dan spekulatif. Yang ketiga, menurut sastra Prateja, Pancasila menjadi ideologi negara. Pancasila adalah dasar politik yang mengatur dan mengarahkan segala kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan kenegaraan secara perundang-undangan. Pemerintah, perekonomian nasional, hidup berbangsa, hubungan warga negara dengan warga negara, dan hubungan antara sesama warga negara serta usaha-usaha untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Next. Nah, pandangan integralistik dalam filsafat Pancasila ini ada beberapa menurut tadi para ahli mendefinisikan aksiologi sebagai cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai. Nah, yang masalah utama dalam aksiologi adalah bisakah teori bebas
dari nilai. Nah, dari sini positivisme meyakini bahwa teori dan ilmu harus bebas dari nilai sehingga unsur ilmiah tetap terjaga. Landasan aksiologis ini Pancasila yang artinya adalah nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, dimulai dari sila pertama sampai dengan sila yang kelima. Nah, yang diambil dari sila pertama sampai dengan sila kelima ini adalah sudah terkandung di tengah-tengah masyarakat, di mana masyarakat pada umumnya dulu adalah lebih bangga musyawarah. Bahkan dulu pernah kita melihat dulu bahwa sering gotong royong itu sering diutamakan. Nah, di zaman sekarang ini terkadang gotong royong itu sudah mulai dihilangkan oleh di tengah-tengah masyarakat. Tetapi mari kita peduli dengan berlandasan aksiologis Pancasila, maka nilai-nilai yang timbul di dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan di dalam tengah-tengah masyarakat, itulah selalu kita bangkitkan dan kita hidupkan kembali sehingga tidak semata-mata hilang begitu saja nilai-nilai Pancasila yang terkandung di tengah-tengah masyarakat. Sampai di sini pertemuan kita. Di pertemuan ke-5 ini salam sehat. Salam sehat untuk semua.